Shalom teman-teman. Itu di mana, Bu? Shalom. Ih parah banget, Shalom gak ada yang jawab. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Baik. Kok jadi gue? Lanjut, ini penting dong. Ya, kalau gue jawab Shalom, apa kabarnya? Jawabannya gimana? Luar biasa, fantastis, yes, gitu ya. Oke, sekali lagi. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Yes, oke lanjut Kak. Susah kan penting? Oke, shalom teman-teman semuanya. Iya. Ini kita balik lagi di Balik lagi di mana nih kita? Live for Life. Yo, namanya udah fix ya, Live for Life. Lo, kembali lagi ke bukan lo ya? Enggak dong. Live for life. Live for Life. Live. Live yang pertama itu pakai Victor. Live yang kedua itu pakai Fanta. Artinya apa, pengurus? Artinya? Mic-nya dipakai. Artinya apa guys? Artinya live itu langsung Langsung hidup, artinya langsung hidup teman-teman. itu katanya itu ya. Kalau teman-teman yang kepo, DM langsung George Armando. Kali ini kita bersama dengan Unamet. Unamet ya? Ini bukan Jaden Smith ya. Ini Unamet. Ini pacar aja deh semua. Ih amin. Amin. Mudah-mudahan Jaden Smith ngeliat ya. Tapi pertanyaannya siap nggak? Si Jaden Smith yang punya betul. Oke, teman-teman bisa ambil tempat yang paling nyaman seperti biasa. Buka kita pakai earphone buat mendengarkan secara lebih baik. So sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa. Siapa yang mau doa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdatang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan karena perkenalan-Mu yang sempurna sebagai pagi tadi Tuhan hingga pada malam hari ini kami mau untuk mulai secara langsung di live IG-nya GP Pasar Minggu Tuhan di acara Live for Life Bapak. Berkati kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, berkati apapun yang menjadi perbincangan kami Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang menguduskan kami, biarlah hikmah serta marifat-Mu Tuhan yang mampu membagikan pengalaman pribadi kami, sharing kami mengenai topik apa yang akan kami bawakan pada malam hari ini. Berkati semuanya Tuhan, tantangan yang menyiapkan kegiatan pada malam hari Tuhan kiranya menjadi berkat dan menjadi karunia bagi orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Berkati teman-teman kami di rumah sana Tuhan yang mendengarkan juga Bapak dan yang ingin mendengarkan Bapak, agar mereka mampu menerima dan mengambil intisari dari perbincangan kami pada malam hari ini Bapak. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, kemarin Unet nonton nggak live yang kemarin? Nonton Kak? Sama siapa? Sama kita semua. Oh, nggak maksudnya? Hadir langsung di sini. Wah, jimik dong Net. Gimmick Kayak ya, Unet sorry kayak seakan-akan dari rumah gitu. Oh iya, oke. Ya Allah, susah. Kan nggak boleh bohong. Oh iya benar, nggak boleh bohong juga sih. Oh, oke. Iya. Maaf salah saya. Oke, kemarin tuh kita sama Kak Boris. Ingat nggak apa sih yang paling Unet dapat pada saat Unet denger? Yang paling Unet dapat itu satu. Soal apa by the way kemarin? Soal pelayanan juga. Oke. Soal pelayanan, kalau pelayanan itu nggak akan lepas dari tantangan. Wow. Nggak akan mudah, nggak akan mulus-mulus aja, nggak akan happy-happy aja. Berarti pertanyaannya kalau nggak akan happy aja, Unet siap nggak nih kalau misalnya ditunjuk pelayanan penuh dengan tantangan, penuh dengan kekecewaan ke depannya? Mari kita bahas hari ini. Jangan dijawab dulu. Jangan dibahas. Kita mau sukacita dulu. Kita akan nyanyi lagu apa Net? King of Majesty. Teman-teman boleh berdiri keluar dari rumah. Oke.
kita tahu nih Ambon tuh nyalain gitu. Ayo anjing, enak bagi suaranya. Oke. Harus saya bener gitar dulu coba. Ya, rusak lagi. Enggak dong, bukan saya. Oke, udah. Udah ini sudah melayani di GP ya? Iya Kak. Bisa ceritain nggak sih nikmatnya di GP itu gimana? Karena mungkin ada teman-teman yang nonton yang pengen melayani juga di GP. Kayaknya ngeliat kamera GP Melayani di GP atau dari awal pelayanan? boleh dari awal pelayanan. Kali ya, Kan, biasa dulu. oh ya, by the way teman-teman kita ini temanya ready or not. Ready or not itu artinya gimana Bung ready or not? Siapa apa enggak? Artinya Siapa apa enggak? Siapa tahu enggak? Dan podcast yang kemarin bukan artis secara Siapa literally tahu artinya dong. Pelayanan ya. Gak ada kata siap untuk melayani. Nggak ada apa? Siap untuk melayani. Tapi bisa siap nggak? Kita bahas lagi. Oke. Kita dulu kan gimana pertama kali? Oke, jadi shalom teman-teman. Shalom. Unet awal banget pelayanan itu dari kecil sih, dari kecil. Kalau teman-teman ada di GPB Pasar Minggu pasti tahu yang namanya Amadeus Choir. Oh, Amadeus. Amadeus pada suara itu loh. Iya. Aduh. Nah, Unet ikut Amadeus Choir itu dari masih picik-picik sampai remaja. Itu ikut kayak kita nyanyi di apa? RPK ya. Ya pokoknya pelayanan di gereja, terus datang-datang ke rumah orang, menghibur yang ditinggalkan, kayak gitulah pokoknya. Terus tapi waktu kecil itu motivasi pelayanannya beda Kak. Apa tuh? Ya kayak cuma disuruh sama mama ikut paduan suara, ikut pelayanan di gereja, tapi ya udah ikut aja, nggak ada. Ya, karena disuruh. Iya karena disuruh. Oke. Sampai akhirnya belum akhirnya sih. Terus Unet ikut katekisasi di gereja. Itu sorry aku potong. Itu dari awal Amadeus sampai katekisasi itu masih jomblo ya? Sampai sekarang kayaknya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tegang aja, nggak tegang. Terus. Ikut katekisasi. Selesai katekisasi, yang pasti ikut jadi anggota gerakan pemuda. Oke. Di situ masih kepengurusannya Bapak. Oh saya ya, Iya. Sorry. Kepengurusannya Kak Oni. Terus waktu itu Net banyak, kalau kakak-kakak berdua masih ingat, kita banyak ngobrol, ya kan, banyak yang diperbincangkan tentang kepergepean. Sampai akhirnya di satu ketika guys, Unet diajak sama salah satu orang lah buat Net, ayo ikut melayani di gerakan pemuda sebagai pengurus. Itu nggak tahu sih, kaget. Terus muncul lah nih, aduh Kak, gue belum siap gitu. Oke. Belum siap karena banyak faktor guys. Apa tuh salah satunya? Karena gue belum pernah ada di kepengurusan gereja sama sekali, itu satu. Jadi nggak tahu tuh mekanisme yang ada di gereja kayak apa. Terus apa ya? Waktu itu ditempatkan, Unet disuruh untuk menduduki satu jabatan yang menurut Unet itu berat. Apa tuh? Bidangnya bidang teologi, jadi harus ngurusin perjalanan ibadah tuh menurut Unet berat, karena waktu itu Unet yang namanya baca Alkitab 1 minggu sekali aja itu udah syukur. Di ibadah GP sama ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu itu juga belum tentu buka Alkitab, cuma dengerin pendeta doang ngomong. Iya. Gitu. Nah, terus banyak tuh kata-kata, aduh Kak, gue belum siap, bukan bidang gue. Kalau mau masukin gue jangan di teologi, masukin di humas kek, di mana kek gitu. Jadi karena gue merasa bidang gue di situ. Ya kan, jadi gue bilang belum siap. Terus sama si kakak ini dibilang gini, bisa coba aja dulu, ya kan? Tetap aja Kak belum siap gitu. Tapi sampai akhirnya, gue sempet mikir gini, dari sekian banyak orang yang apa ya, kok gue gemeteran sih. Sabar, tenang. Dari sekian banyak orang yang lebih berkualitas dari gue, yang lebih baik, lebih taat dari gue, kenapa gue yang disuruh? Ya kan, sampai gue dari dulu tuh emang kalau sharing ke bokap gue kan, bokap gue bilang coba aja dulu. Sudah. Pakai Ira Mamun gimana Ira Mamun? Hah?
Gak mungkin kan ngomong coba aja dulu, gak mungkin gitu dong. Coba aja dulu kan ngomongnya sama orang Jakarta. Oke. Anaknya Jakarta banget guys ya. Sangat terlihat kok. Iya, terus abis itu ya udah akhirnya setelah beberapa hari kemudian disuruh bawa dalam doanya cuma 1 kali waktu itu. Habis itu lupa kalau harus doa tentang itu. Beneran. Terus abis itu ya udah akhirnya kasih jawaban ke salah satu kakak itu. Ya udah Kak, boleh. Terus lanjut nih Kak. Lanjut. Terus ya udah akhirnya pelayanan itu berat sih, berat dalam arti harus ngubah kebiasaan karena ngurusin teologi, ngurusin kepergerejaan, peribadahan itu nggak mudah. Yang pasti harus sering-sering baca Alkitab, harus ngerti itu. Jadi masa lu tim teologi nggak ngerti ini gitu, paling nggak diajak ngobrol nyambung lah gitu Kak. Paling enggak garis bawah diajak ngobrol nyambung. Iya, paling nggak itu alasan gue. Nah terus salah satu alasan gue jawab iya juga karena waktu itu GP itu ada namanya Kak, ada namanya. Jadi kalau orang bilang Kak Boris itu anak GP. Jadi ada brandingnya. Iya, ada brandingnya, benar. Jadi gue pengen jadi pengurus GP awalnya gara-gara itu. Terus akhirnya gue berjalannya waktu mau nggak mau gue harus baca Alkitab, harus sering-sering berdoa kayak gitu. Akhirnya kebiasaan gue berubah dong. Kebiasaan gue berubah lebih rohani lah. Sampai akhirnya kesibukan gue jadi banyak di gereja juga waktu itu. Rapat-rapat, ibadah segala macam. Terus gue ada di satu titik kayak satu bosan. Terus kedua apa ya? Ngerasa insecure waktu itu. Jangan nangis dulu deh. Enggak, belum. Tapi kalau nangis boleh biar ratingnya makin naik gitu. Viewernya tiba-tiba 100. Nah, terus gue ini hal utama yang pertama, gue ngerasa insecure sama teman-teman tim gue sendiri, HG. Ya, jadi gue ngerasa insecure sama teman-teman gue sendiri, tim gue sendiri karena gue nggak banyak berkontribusi di dalamnya. Gue nggak bisa ngasih banyak masukan, gue nggak bisa, pokoknya nggak banyak hal yang bisa gue kerjain di dalam situ gitu. Karena satu, gue belum terbiasa, dua, ya pokoknya insecure lah gitu dibanding teman-teman gue yang udah melayani sebelumnya. Gitu. Nah, jadi di tengah-tengah pelayanan gue ngerasa gue insecure dan gue bilang lagi, gue ragu-ragu lagi nih apakah pelayanan gue beneran pelayanan. Jadi timbullah rasa ragu dalam pelayanan itu. Ragu ditambah lagi waktu itu di waktu yang sama karena gue sibuk di gereja ya kan, gue melayani di gereja. Teman-teman gue yang di luar gereja kayak teman kampus, teman tongkrongan itu banyak juga yang ngomong kayak, "Net, lu kenapa gereja mulu sih? Dari hari Senin sampai hari Minggu lu tuh di gereja." Ya kan? Iya, padahal mah di gereja juga ya duduk-duduk doang gitu. Jadi ngokat tuh. Oh iya. Kan duduk-duduknya berkualitas. Iya, terus Terus akhirnya makin ragu lagi itu. Kayak gue tuh kayak ditarik-tarik gitu Kak. Kayak dari gereja punya tanggung jawab, jadi harus gue jalanin di kampus dan di tongkrongan gue. Jadi kayak ditarik gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue coba balancein dua-duanya. Gue tetap ikut gereja, tapi gue juga nongkrong juga. Gue tetap ngejalanin gue sebagai anak muda Jakarta gitu. AGJ ya kan. Terus abis itu gue akhirnya gue berhasil 50-50. Gue tetap gereja, ngejalanin tanggung jawab gue, dan gue juga tetap nongkrong. Tapi di situ gue kayak ngerasa capek gitu Kak. Capek karena gue pulang kampus harus langsung ke gereja, pulang dari gereja gue harus nongkrong. Gitu. Jadinya pelayanan gue 50% doang, tongkrongan gue juga jadinya 50% doang gitu. Jadi semuanya serba setengah-setengah. Ini beneran guys. Terus
apa lagi ya? Oh ya, jadi gue ngerasa capek gitu Kak, capek. Terus gue mau cerita ke bokap malu, mau cerita ke teman-teman gue di gereja juga malu ya kan, masa lu kayak gini kan, lu tuh pengurus bla 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 gitu, malu. Stop sampai sini dulu nih. Ada hal yang aku mau tanya gini. Itu kan berbagai macam yang sudah UNED laluin tuh, dari insecurity-nya, terus juga dari UNED mencoba untuk balancing dari waktu nongkrong sama waktu pelayanan. Nah, ada nggak sih dari perubahan mungkin dirinya UNED ya? Mohon maaf ya, kayak biasanya kan anak-anak udah gini, terus capek banget, gue harus milih salah satu deh gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Kepikiran pilih salah satu nggak ada. Wow. Karena bukan pilih salah satu, tapi lebih ke prioritas waktu itu. Dan pada akhirnya lo harus memilih kan prioritas nih. Berarti kan ada yang tidak diprioritaskan kan? Iya. Berarti kan itu dalam arti hal kasarnya kan lo harus memilih kan? Iya. Cuman tadi udah bilangnya prioritas. Iya. Oke. Oke. Gimana caranya? Caranya? Bukan caranya. Gimana UNED melalui itu? Jadi UNED pilih mana? Nah, sebelum bisa milih mana prioritas, itu karena UNED bingung kan, bingung mau gimana nih, capek segala macam, bingung mau cerita ke siapa, nggak mungkin ke bokap, nggak mungkin ke teman gereja. Sebenarnya mungkin aja teman gereja, cuman malu. Terus ke teman-teman tongkrongan juga, mereka kan nggak ngerti juga. Iya, nggak ngerti kalau diajak ngobrol soal ini tuh kayak kurang asik gitu guys. Okay. Nah terus akhirnya yaudah mau cerita ke siapa, akhirnya karena gue masih ikut di gereja juga, terus gue sempat dapet firman waktu itu dari salah satu pelayan firman, kayak jadiin Tuhan Yesus itu sahabat lo. Itu benar-benar kayak kayak ditampar. Terus akhirnya yaudah gue pulang ke rumah, masuk kamar, terus gue berdoa, gue cerita, kayak gue ngeluh semua. Terus abis ngeluh kayak jadinya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, UNED kan udah melayani Tuhan gitu, udah melayani Tuhan dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Kok UNED ada ya rasa capek, kok UNED ada ya kayak ngerasa insecure, kok bisa sih dalam pelayanan itu gue ngerasa insecure gitu, ada kayak gitu. Akhirnya tiap hari jadinya curhat gitu, karena bingung kan mau cerita siapa. Tiap hari ngobrol aja sendiri sama Tuhan, masuk kamar berdoa, udah kayak gitu. Bukannya sok suci, tapi emang itu beneran jadi tenang gitu Kak. Oke. Terus udah akhirnya karena mungkin kebiasaan ngobrol ngobrol sama Tuhan, jadinya kebawa tuh ke pertuhanannya. Kepertuhanan tuh gimana ya? Kerohaniannya terbang, ya keimbangannya terbang. Kepertuhanan tuh apa? Iya. Kata baru pertuhanan. Nah terus akhirnya kerohanian gue, iman gue terbangun. Terus akhirnya gue mulai mencoba buat baca Alkitab segala macam. Nah dari situ jadi insecure gue lama-lama hilang Kak, karena ya gue sering baca kan. Gue ngerti, jadi insecure gue di gereja hilang. Terus lama-lama gue juga bisa milih mana prioritas gue gitu. Karena di gereja gue bilang ya dengan segenap hatiku, sama teman-teman gue kan enggak. Oke. Gitu. Jadi gue milih prioritas gue di gereja gitu. Ini menarik. Soalnya ini nanti akan aku bahas, aku tanya sama UNED, karena aku punya pola pikir yang agak menggelitik kalau kita berbicara tentang, tadi untuk menyinggung tentang, karena di gereja kita kan berbicara iya dengan segenap hatiku, dan bagaimana kondisi kita di tongkrongan atau di teman-teman lingkungan kita yang bukan di gereja. Nah, tapi sebelum sampai itu, Nodi ada bertanya nggak? Belum, ntar aja. Saya sih ntar aja ya. Bagian-bagian ini nih. Nah, sudah sampai sejauh ini, Nat, Udah tadi sudah ceritakan, aku orang tuh teman-teman yang baru join. Udah tadi dari sebelumnya udah nggak siap karena berbagai macam alasan, sampai pada akhirnya alasan itu tadi insecuritasnya dia, terus juga ngerasa nggak mampu karena teman-temannya udah dulu pelayanan, dia siapa gitu kan ya. Terus juga sampai di titik dia bingung, tapi dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, dan akhirnya dia take your time lah, ngambil waktu untuk berdoa sama Tuhan, untuk cari tahu setelah dia mendengar firman tentang sebenarnya Tuhan itu adalah sahabat kita. Kenapa nggak kita coba share kegalauan hati kita ke Tuhan? Ini menarik. Nah,
dari yang nonton ini pasti kan punya pengalaman yang sama ataupun lebih parah, kita ya nggak pernah tahu ya subjektivitasnya setiap orang. Tapi gini, ada nggak satu kata aja untuk mengatakan kepada teman-teman yang lagi nonton ini kalau udah jangan takut gitu, lu ayo melangkah aja. Satu kata atau satu kalimat deh, kalau satu kata misalnya Jangan takut melangkah tuh maksudnya. tetap kan siap atau enggak nih Pelayanan. untuk UNED tuh menyemangati kalau ayo lu tuh udah di jalan tepat. Gimana? Menyemangati, konsisten. Belum satu kata loh. Iya, Konsisten. konsisten. Karena itu benar-benar ngerangkum semuanya sih kak. Kalau di tengah-tengah pelayanan kita ragu, ingat aja konsisten gitu. Oke. Nah, untuk konsistensi ini kan butuh proses dan kita nggak tahu nih. Nah, kayak UNED kan, aku melihat ceritanya UNED sangat menarik. Dari konsisten tersebut sampai UNED bilang, oke, gue siap. Itu sampai di titik yang UNED ngerasa, udah siap ya. Itu tuh di titik yang mana? Nentuin prioritas itu ngerasa udah siap buat pelayanan. Oke, berarti terus. Iya, karena dari perjalanan kepengurusan DP itu yang paling ngerasa yang paling rendah banget itu waktu belum nentuin prioritas. Oh. Gitu. Jadi pas udah nentuin prioritas kayak mulai bisa nyusun mana yang harus itu, jadinya lebih baik juga jadinya semuanya. Karena kan gini nih, permasalahan anak-anak yang mungkin kan pengurusan udah mau ganti nih, ya kan, pengurusan daerah pemuda, ditanya lah tuh kan sama pengurus yang lama. Puji Tuhan kalau pengurus yang lama mau naik lagi 2 periode. Betul. Tapi kan sedikit yang mau naik lagi. Karena ketika kita dipanggil, aku pun juga merasakan hal yang sama dulu ketika aku melayani juga di Gerakan Pemuda. Juga ketika aku tanyain, ya jarang banget sih ada yang prepare langsung. Oke kak, gue siap. Jarang. Tapi pun bukannya berarti gak ada ya. Nah, aduh gue mau nanya apa tadi tuh. Tapi kan gini Net, kalau Net bilang nentuin prioritas itu kan gak gampang ya. Iya. Nih, kenapa ya anak-anak muda selalu beralasan, tapi kak gue nggak layak. Satu, ini poinnya dulu, itu baru nanya sama Net. Itu satu, kenapa? Tapi kak gue nggak layak, gue takut, ataupun ya alasan-alasan dia tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, aduh kak, kayaknya gue nggak bisa bagi waktu deh, gue sibuk karena gue kuliah, karena gue kerja. Nih aku nanya sama Net, apakah dalam umur GP berarti umurnya itu 20 something? Ya nggak teman-teman? Apakah dalam perjalanan hidupnya anak-anak GP di dalam gereja, apakah kurang pertemuan imannya selepas dia PT, GP, katekisasi sampai masih ada alasan itu? Kalau kita paham bahwa sebenarnya lu nggak perlu lagi ditanyain kalau lu memang bener mau kalau lu bener pengikut Tuhan, sebenarnya itu bukan sebuah pertanyaan lagi, tapi sebuah hal yang harus lu lakuin gitu. Kalau lu bilang tadi ya dengan segenap hatiku, paham nggak ya? Kira-kira pertanyaanku, apa sih penyebabnya? Penyebab anak-anak GP Banyak alasan banyak alasan ketika diajak untuk melayani. Yeah. Yaitu karena dari dia pertumbuhannya kayak gue udah melayani dari kecil. Tapi motivasi pelayanan gue masih beda gitu. Masih belum sesuai. Okay. Jadi emang kalau menurut gue mereka bukannya harus jawab siap atau enggak dulu, tapi mau atau enggak dulu. That's good answer ya. Oke, kalau di teman-teman itu Setuju gue ada notes gue nyatet juga di dalam sebuah di tas. Perkara soal pelayanan itu bukan perihal kita bisa atau enggak, layak atau enggak, tapi perihal kita mau atau enggak. Tapi makanya gue setuju sama kamu. Karena kalau kita menunggu yang layak di dunia ini nggak ada yang layak untuk layak. Yang ada kita dilayakan sama Tuhan. Jadinya kalau berpikiran, apalagi itu kalau nggak tahu ya, mudah-mudahan firman ini nggak pernah keluar lagi di angkatan gerakan muda di kedepannya nanti. Dulu pernah ada satu kali teman-teman gue ditanya gini, ayo melayani di gerakan muda. Terus ada yang berdalil seperti ini, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Sedap gue, gila, bener juga sih, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Dulu gue percaya dengan ayat itu. Banyak yang dipanggil, banyak yang datang ke gereja, tapi sedikit yang dipilih gitu buat melayani. Sampai akhirnya gue tahu kan ternyata konteksnya itu bukan soal pelayanan gitu. Sampai gue baca itu konteksnya soal kerajaan surga gitu. Oh, I see. Sampai ya memang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih gitu loh. Siapa yang benar-benar pure atau benar-benar dimurnikan sama Tuhan,
dan dia bisa ngeliat kerjaan surga gitu. Itu sampai akhirnya ketemu orang yang ngomong kayak gitu, terus gue bilang, bro, kita nggak bisa, lu nggak bisa pakai ayat kayak gitu, pakai dalil untuk menolak sebuah yang sebenarnya jadi berkat buat kita. Kenapa bilang berkat? Katanya melayani. Pelayanan itu adalah berkat, guys. Sekarang kalau kita udah merubah mindset kita untuk tahu pelayanan itu adalah berkat, kira-kira masih ada nggak teman-teman kita yang mau nolak? Harusnya sih enggak. Harusnya kan enggak. Harusnya sama enggak. sekali tidak. Siapa sih sekarang di dunia ini nggak mau berkat? Apalagi dari Tuhan berkatnya gitu buat pelayanan. Tapi gue yakin 100% pasti akan bilang, ngomong gampang bro, Iya. tapi ngelakuin susah. Sini Tapi- gue balikin lagi sama orang ngomong kayak gitu. Lu udah lihat contohnya satu nih, dia masih bisa bertahan. Dia di belakang monitor ini masih banyak nih. Ada berapa orang? Ada ribuan orang gitu. Enggak, kan social distancing. Enggak, maksudnya ribuan orang di belakang monitor yang nonton. 8 hektar. Mereka juga ngerasain hal yang sama gitu. Mereka sama-sama fight, sama-sama berjuang untuk apa yang mereka perkatakan dia dengan segenap hati dan Betul. memperjuangkan apa yang mereka janjikan di hadapan Tuhan dia dengan segenap hati pada saat mau melayani. Itu loh. Itu yang jadi motivasi sebenarnya, motivasi terbesar kita buat melayani Tuhan. Jadi sebuah ungkapan syukur. Makanya gue senang kalau melihat anak-anak muda, teman-teman GP yang punya fighting buat gimana pun dalam keadaan apapun kita mau tetap melayani gitu loh. Karena konteksnya adalah kalau itu dibalik, teman-teman, kalau itu dibalik konteksnya pada saat yang sekarang ini, pada saat ini ibaratnya Tuhan lagi sulit nih untuk jangkau orang lain. Tapi kita dipakai Tuhan untuk bisa menjangkau teman-teman kita lewat sosial media, lewat Instagram kayak gini. Itu sebuah pelayanan yang luar biasa ya, pelayanan kreatif yang Tuhan mau pakai lewat media teknologi yang berkembang. Jadi jangan ngerasa belum waktunya, gue masih umur segini. Tadi gue menarik tuh, udah bahas masalah prioritas yang masalah kuliah, teman kuliah, teman-teman gue pahit asamnya maksudnya sampai diputusin pacar gara-gara pelayanan, gue pernah ngalamin gitu maksudnya. Jadi gue satu hal yang bilang gini, gue pertama kali dalam hidup gue adalah pada saat gue di sini, gue selalu bilang ini, gue udah nyerahin hidup gue ke Tuhan, dan apapun yang gue perbuat, gue berusaha untuk berbuat itu sebaik mungkin untuk Tuhan, gitu loh. Dan ternyata ayat itu dilihat sama ayat yang berapa kali gue sebutin, yaitu Kolose 3:3. Apapun yang gue perbuat dengan segenap hati gue, sebagai untuk Tuhan, buat manusia. Dan itu yang mengubah paradigma gue, bukan pelayanan dan bukan pertemanan yang menjadi prioritas gue, tapi hidup gue menjadi prioritas gue. Karena gue berteman itu hidup gue pelayanan itu hidup gue. Jadi kalau gue memisahkan dua hal tersebut, lu akan jadi bingung. Karena yang terpenting dalam prioritas hidup lu adalah hidup lu sendiri. Seru. Kalau menurut gue sih gitu. Nice point. Jadi itu teman-teman. Jadi balik lagi tadi Nol dibilang kalau misalkan pelayanan itu adalah berkat, seharusnya itu bukan sebuah hal yang ditakutin, bukan sebuah hal yang harus ditolak. Aku rasa teman-teman nangkap gimana deh? Iya kak. Nggak, menambahin dikit. Nambahin dikit ya. Tapi kan tadi sebelumnya udah di sempat minggu lalu juga udah sempat dibilang kan sama Kak Noldi juga, sama Kak Boris juga, kalau dalam pelayanan itu berat, maksudnya tantangannya banyak, tanggung jawabnya banyak. Ketika kita punya baru kepengen doang, belum langkah buat melayani, pokoknya baru niat itu yang gue rasain adalah iblis nggak bakal tinggal diam kak. Bener, asli dia nggak bakal tinggal diam, dia bakal terus ganggu sampai akhirnya udah gue nggak jadi pelayanan. Itu bakal mental gitu jadinya. Jadi ya udah lu nggak akan pelayanan sampai kapanpun gitu. Karena iblis bakal dari niat aja dia udah bakal ganggu gitu. Makanya kalau kita baca kan yang dari Yesus dibaptis, itu kan kalau teman-teman baca itu ayat perikop selanjutnya adalah langsung mencoba pada gurun kan, sebelum Tuhan Yesus melayani. Makanya memang selalu ada aja halangan-halangan yang memang kalau kita mau intim sama Tuhan tuh kayak gitu. Betul. Tapi gini, ada satu hal yang unik. Satu pertanyaan yang ntar pada senyum nih. Siapa yang menentukan kita siap atau enggak? Karena
Karena kan orang tuh bilang, gue udah siap melayani, tapi emang karena ada cewek aja di GP. Iya. Ada seorang. Gue udah siap, udah awal-awal tuh. Ternyata akhirnya kita pengen tegur akhirnya. Nggak bisa aja. Sudahlah gitu. Maksud kita, apakah kita berhak menentukan kita sebagai nanti pengurus-pengurus ini? Apakah kita siap menentukan orang ini? Kita boleh menentukan kayaknya orang ini siap atau tidak? Atau kayak gimana sih cara melihat orang itu siap melayani atau tidak? Apakah harus latihan paduan suara kayak udah dulu? Apakah harus rajin datang GP? Saya dulu tidak pernah GP dulu, tiba-tiba jadi ketua. Terus juga, bukan nggak pernah, rajin sih, cuman baru. Apakah harus ikut seminar dulu Alkitab atau apa? Gimana sampai? Gimana cara lihat? Ya, Maksudnya dari segi pengurus nih? iya dong, pelayan apapun dari segi, karena kalian pengurus ya, aku nanya dari segi pengurus dong. Ngelihat si orang ini cocok Siap. atau enggak untuk Iya. siap atau enggak untuk melayani? Gimana ya? Iya. Karena gini, aku tahu, karena ada orang yang bilang kayaknya, oh gue siap nih gitu. Wah, sepik-sepik doain ketua GP, padahal mah dia pengen itu. Padahal sepik-sepik aja kan. Dan itu siap. Tapi kan kayak enggak. Tapi ada yang orangnya diem. Tapi kan dia lebih siap deh gitu. Itu kan penilaian kayak gitu gimana cara nilainya? Jujur gue nggak tahu jawabannya apa karena gue nggak jujur karena gue nggak pernah ada pikiran kayak gitu kak. Maksudnya belum ada kepikiran gue bakal nunjuk dia buat jadi pelayan gitu. Moni coba jawab dari komen. Nah, makanya aku menarik karena gini teman-teman. Kenapa sih aku nanya kayak gitu? Aku mau sharing karena bener tadi yang aku paling dapat adalah bukan tentang siap atau enggak, mau atau enggak. Karena ketika kita berpikir kita siap, lihat apa yang Musa lakukan ketika dia pikir, gue siap nih melayani. Malah dia bunuh orang. Ketika dia pikir, gue siap nih, gue lagi do something nih buat Tuhan. Akhirnya salah. Akhirnya dia bahkan dari orang yang punya nama sampai orang yang nggak dikenal waktu dia nolong siapa perempuan itu kan, sampai pas ditolong bapaknya bilang, kamu kok pulangnya cepat? Dia tadi tuh ditolong laki-laki itu dari orang yang punya jabatan tinggi banget. Nah, aku dengar khotbah ini kayak, wow, berarti kita sendiri yang tahu kapan kita siap, bukan berarti kita gue siap nih. Keintiman kita sama Tuhan itu menentukan. Tapi even kita nggak intim, ada selalu orang-orang di sekeliling kita yang akan reminder kita kok. Iya, betul. Reminder kita. Nah, pertanyaannya, gue sih yakin dan percaya. Gimana sih dengan banyak orang? Lu tanya Tuhan ya kan, dari unet bilang banyak cara Tuhan bicara. Lu berdoa, even lu ngobrol, suara teman-teman itu bisa jadi suara Tuhan. Dan gue bisa ambil pelayanan pada saat gue jadi ketua GP itu juga nggak serta-merta terus gue doa terus Tuhan ngomong, enggak. Gue ngeliat sekeliling gue pada saat itu, gue ngeliat teman-teman gue ngeliat, oke, kalau nggak ada gue siapa lagi? Oke, kayaknya gue memang gue lihat apa yang bisa gue lakuin sekeliling gue. Dari situ gue mendengar suara Tuhan. Jadi teman-teman, bukan suara Tuhan, bukan yang audible atau gimana. No, kita harus terlepas lu sering baca Alkitab ataupun tidak, ya kan banyak kan yang nggak Alkitab juga, atau terlalu rohani. Gue rasa Tuhan selalu bicara sama lu. Pertanyaannya, kita enggak sih untuk banget. Iya atau enggak? Ya, itu jadi teman-teman yang mungkin sudah ditunjuk oleh pengurus GP. Siapa? Ini kalau dari Monik kan si Monik tanya tadi kan. Kalau menurut Monik gimana nih caranya? Monik bilang lihatnya siapa yang mau memberi hati dan diri aja. Oh, untuk siapa ini memberi hati dan dirinya? Untuk orang Itu memberi hati dan memberi diri. Tapi hati-hati loh, banyak yang beri hati diri itu kan maksud tertentu loh. Kita juga bisa menghakimi. Nggak boleh ngejudge kan? Tapi kalau kayak gitu, kita lihat apa ya. Kalau aku mau nggak tahu jadi real atau enggak. Tapi kalau motivasinya salah, Paulus pun dulu motivasinya salah kan, mau ke dalam musik. Tapi Tuhan ubahkan di sana. Nah, pertanyaannya, kita yang sudah ada di dalam mampu nggak untuk membuat orang-orang yang mau masuk ini siap atau tidak dan terbentuk atau tidak? Kalau kita cuma nuntut, ayo pelayan, tapi dari kita sendiri pengurus ini jatuhnya toksik, iya. Gimana? Banyak banget kayak kita nggak ada yang tahu isi hati orang, setuju nggak sih? Iya. Isi hati orang yang gue maksud untuk motivasi kita dalam melayani, dalam menjadi pelayan dan melayani menjadi pelayan dan melayani. Nggak ada yang tahu motivasinya. Yang tahu pada saat kita ditabiskan untuk melayani, kita sama-sama berkata dengan serempak di ditanya iya dengan segenap hati. Bener ya?
pada saat tanya seperti itu. Tapi dan pada saat di balik semuanya itu kita nggak ada yang tahu nih. Dia mau melayani untuk apa, dan dia berpikir melayani pelayanan di gereja untuk Tuhan kah, atau hanya jasa sekedar mengisi waktu pada saat dia kosong, atau hanya untuk mencari sampingan, itu mencari pasangan hidup mungkin, gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah tadi Oni udah sanggah itu sebenarnya dengan perkara apa, dengan perkara pada saat Paulus pergi dalam misi tujuan adalah Paulus tuh pergi ke sana buat apa sih? Iya ya, bukan buat hal yang baik, tapi buat suatu hal yang buruk, buat bersenang. Tapi di sana dia diperhadapkan dengan sebuah pertemuan luar biasa, gitu. Sampai dia diubahkan. Tadi tuh dari yang namanya teman-teman ingat, teman-teman kalau teman-teman, gue mau selipin sedikit sini ceritanya, maksudnya gini. Paulus pada waktu itu namanya bukan Paulus, bener nggak? Saulus. Namanya Saulus. Itu yang bisa diartikan Saulus itu dia terbesar. Saulus itu berarti yang terbesar. Sampai dia berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berubah namanya jadi apa? Paulus. Jadi yang terkecil. Nah, poin mas dalam pelayanan adalah bukan lu yang menjadi terbesar. Berarti kan motivasinya harusnya adalah meninggikan seseorang. Bener nggak? Kalau kita melayani, motivasi kita adalah untuk diri kita sendiri. Kita ini Paulus atau Saulus, gitu loh. Itu bukan buat kita doang, tapi kita pelayanan ini untuk siapa? Motivasinya pertama itu, gue senang banget ada dengan perubahan nama yang diberikan sama Tuhan dari Saulus ke Paulus, karena mungkin kita sekarang nggak notice gitu loh. Maksudnya apa sih yang terkecil, yang terbesar terus jadi yang terkecil? Gitu. Kalian relate sama pada saat Tuhan Yesus ngebasuh kaki ke-12 muridnya, seorang Tuhan ngebasuh kaki 12 muridnya. Dia buka kasutnya, dia buka ikat pinggangnya, dimasukin air, dicelupin, merendahkan dirinya banget. Nah, itu loh maksudnya jadinya. Jadi kalau lu pelayanan lu ngerasa ditindas, terus lu ngerasa nggak dihargai, terus lu ngerasa lu yang lu kerjain itu semuanya kayak nothing gitu loh sama manusia. Ya bukan buat manusia kan kita kerjainnya. Gitu. Terus sekarang lu tiba-tiba chat di sosmed. Ya sudah. Capek. Iya. Atau cukup tahu semuanya kayak gitu loh. Mesti ya come on. Nah, untuk yang teman-teman yang kayak gitu, teman-teman yang real yang sadar, support, jangan cuma jadi penonton wajib. Iya, lagi bete nih dia ya apa udah support. Which is kita supportnya dalam doa. Makanya seru kalau kita ngomongin masa pelayanan. Seru banget karena kalau udah meeting pelayanan sama hidup gue sendiri gitu loh. Bukan seperti tadi gue bilang di gereja atau di pekerjaan, enggak. Menurut gue pelayanan 100% ya gue berikan buat Tuhan, itu hidup gue gitu. Itu pelayanan buat gue. Gue ada pengalaman yang sama waktu gue ngerasa ragu lagi tuh waktu pelayanan gara-gara gue insecure. Itu gue dapat support yang pol menurut gue dari teman-teman tim gue gitu di gereja, karena nggak habis-habisnya mereka buat ingetin gue, buat ayo net, bahkan mereka backup gue waktu gue hilang-hilangan waktu itu. Dan itu luar biasa sih menurut gue. Jadi gue bisa belajar kalau misalnya ada nanti suatu saat teman-teman gue yang kayak gitu, ya gue udah tahu langkah selanjutnya gue harus kasih support ke mereka gitu. Dan itu teman-teman gue jadi berkat sih buat gue, menurut gue. Nah ini penting. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya. Yes. Harus juga dari George Armando di Filipi 1 ayat 17 sampai 18. Ya benar itu. Apapun mungkin terlihat salah, tapi kalau itu memuliakan nama Tuhan itu baik. Nah ini menarik. Aku mau bahas tadi kan dari luar nih ya. Kita bahas pendakian dari luar yang masuk ke dalam. Tapi gini, ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Ketika lu dalam suatu persekutuan, aku lupa waktu kayak yang bawahin yang di Lupa Unet. Dia bilang gini, kalau Tuhan ada dalam situ, Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Betul. Maksudnya gini, kenapa orang di sekeliling kita ataupun di GP banyak yang tidak siap? Satu, ya mungkin penilaian juga dari luar, tapi dari kitanya sendiri bagaimana? Makanya tadi gue sangat-sangat setuju kalau dari dalamnya sendiri juga harus menyiapkan orang untuk bisa. Ayo, kita juga harus baik, kita harus menyiapkan, jangan yang kita pelayanan sekedar pelayanan, ibadah sekedar ibadah, tapi menuntut untuk, ayo lu ibadah GP, gitu. Ayo lu ibadah GP kurang, gimana ada yang mau melayani. Maksudnya kita juga harus di dalam ini bikin support system yang bagus. Sorry gua harus ungkap ini, nggak tahu ya ini gimana, dulu gua juga melayani juga banyak hal yang kacau
gue juga dibilangin sana sini, tapi ada satu hal yang mungkin beberapa nggak nangkep. Gue punya cara kerja yang 1 tahun gue kerjain ya. Pada saat itu memang kita belum, ya aku cerita sedikit ya, aku rasa ini sedikit membantu untuk kepengurusan yang sekarang. Nah, coba tadi aku mau bahas tapi ya udahlah. Gini, ngomong aja gitu. di situ awalnya aku angkat bangku sendiri. Akhirnya pada saat itu ya teman-teman tempat ini ya mungkin masih ingat ada Dopa, ada Luis. Akhirnya bantu-bantu sharing aja sambil nongkrong. Akhirnya satu persatu muncul yang memang mereka dari dulu udah solid. Unet datang segala macam. 1 tahun itu aku lalui dengan hal yang sangat sedih pada saat itu karena memang enggak. Ini aku nangis ya, biar ratingan naik aja. Karena memang gini loh. Gue kalau udah menyelesaikan, kalau udah mengerjakan sesuatu dalam diri pasti harus menyelesaikan walaupun banyak tantangannya. Ya udah gue ngurusin LPG sendiri segala macam, Kak Bianca bantu. Akhirnya awal-awal tuh memang sangat-sangat sendiri, sekretaris nulis segala macam, bikin PKA itu dia ikutin tahun lalu aja, tapi kan gue ya udah akhirnya gue bikin sendiri. Sekretaris saya juga luar biasa. Tapi ini 1 tahun yang diproses. Akhirnya 1 tahun yang kemudian sudah mulai membaik. Ya tapi ada lagi minusnya, aku jarang join di GP karena kesibukan ya aku melayani di kampus juga. Itu akhirnya kan jadi dilema ya. Tapi aku percaya apa yang sudah aku tabur pada saat aku didik setiap mereka mungkin nggak secara langsung lu sini tapi ya kita kasih teladan. Maksudnya apa sih? Nah kita sebagai pengurus GP ini harus bisa kasih teladan yang juga baik untuk orang bisa wah di GP itu bukan sekedar asik tapi ini yang aku selalu jadiin, sorry kalau banyak ngomong, yang aku selalu jadiin dasar. Gue mau jadi pengurusan, gue pengen jadikan GP ini keluarga. Ya. Karena lu bisa jadi apa adanya di dalam keluarga ini. Lu bisa jadi sebusuk-busuknya, lu bisa jadi ya itulah pokoknya lah ya. Tapi satu hal yang kita ketahui, sebusuk-busuknya teman kita tetap bisa ketawa sama-sama dan kita bisa punya kasih yang sama, dan itu yang buat gue membukakan hati setiap kita untuk kita berjalan dalam pelayanan. Itu sih karena Yesus tahu Yudas bakalan mengkhianati dia, Petrus Yudas bakal menjual dia, dan dua-duanya itu mau mengkhianati dia, tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, itu kasihnya, karena ya dia udah sama seperti keluarga. Seperti itu tentang siapa tahu. Jadi dari luar juga kita harus menyiapkan, dari dalam diri pun dan dari dalam organisasi pun kita harus menyiapkan. Setuju. Aduh. Oke, catatan saya sudah keluar semua. Nah tapi Nat, ada hal yang paling berkesan nggak nih? Kemarin kan Boris tuh. Ada hal yang paling berkesan nggak yang bikin Unet? Oke. Belum sampai situ berarti mau lanjut nggak? Gimana? Mau lanjut ke apa nih, pelayanan? Iya dong. Ya aku nggak nyebut ya pelayanan di mana. Pelayanan hidup kita ada pelayanan. Lanjut nggak? Iya lanjut. Oke. Kan hidup ada pelayanan. Oke, mencatat Bang. Pelayanan itu mendatangkan berkat asli. Mencatat Bang. Oke. Nah, apa yang paling Unet ingat dalam pelayanan? Yang sampai akhirnya itu membuat Unet berubah 180 derajat. Yang paling diingat pelayanan di gereja. Iya, dimanapun lah. Oh, dimanapun. Yang paling diingat apa ya? Dalam pelayanan yang paling diingat itu. Atau ada momen tersedih nggak sih yang udahlah, gue nggak kuat lagi. Aku nggak kuat mikirin terus. Oh, ada. Ada ya? Ada. Biasanya. Itu waktu di masa-masa insecure juga. Jadi gue nggak bisa, gue rasa, sorry aja ya guys. Gue rasa kayak pendapat gue, masukan gue itu nggak diterima. Maksudnya nggak diterima, nggak pernah diambil, nggak pernah dipakai gitu. Dan itu yang paling ngerasa sedih. Cuman itu balik lagi ke gue. Berarti di situ gue lagi ngandalin diri gue sendiri kan. Gue nggak ngandalin pikiran gue gitu. Gue nggak ikut berbaur sama teman-teman gue yang lain sampai gue punya pikiran kayak gitu. Itu sih yang paling sedih ya, maksudnya dalam pelayanan tuh ketika gue ngerasa gue ada di situ tapi gue nggak dilihat di situ. Iya. Itu.
Itu Padahal gue udah berusaha. iya. Gak ngobrol sama teman-teman gue. Siapa tuh Dopa? 100% Langsung apa? Tapi kayaknya gue nggak, apa yang gue kerjain salah gitu. Kak, ada satu pertanyaan Satu kemarin. pertanyaan, oke. Satu pertanyaan. Apakah kita pelayanan itu harus di gereja aja? Lo nanya gue atau nanya Oni nih? Nanya semuanya, teman-teman yang di rumah kalau mau jawab juga boleh. Itu karena gue sempat sharing kemarin sama beberapa teman gue. Kenapa mereka nggak mau, bukan nggak mau, mereka nggak ada untuk melayani di gereja. Itu karena satu, menurut mereka pelayanan itu nggak harus di gereja. Kedua, menurut mereka Ada gempeng ya? menurut mereka pelayanan di gereja itu nggak membawa mereka pada sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi kalau di luar mereka bisa merasakan perubahan gitu loh. Oke. Karena menurut mereka kalau misalnya di gereja masih ada omong-omongan kayak gini, kayak gitu. Jadi iya gitu. Itu yang gue rangkum ya dari beberapa teman gue. Karena mereka mungkin di gereja ngerasain akar pahit sampai akhirnya mereka pergi. Padahal seharusnya menurut mereka di gereja tuh nggak boleh tuh ada yang namanya akar pahit, pelayanannya gitu. No. Sorry, aku itu akan dijawab Noni, tapi aku akan jawab akar pahit. Justru tahu nggak, sebuah institusi yang mungkin paling banyak sakit hatinya adalah di institusinya kerohanian. Jelas lah. Dari menurutku opini pribadi ya, karena di sana banyak yang mengatasnamakan Tuhan dengan opini ego pribadi. Atas nama Betul. Nah, justru di situ yang membuat banyak sakit hatinya. Tapi terlepas dari ya, lu mau pelayan dimanapun, organisasi segala macam, coba kasih 2 tahun, 1 tahun lu nggak didengerin, pasti lu juga bakalan sakit hati. Pilihannya bukan tentang di gereja atau boleh atau dimanapun pilihannya, lu mau siap untuk dapat sakit hati dan mau bertumbuh di mana? Itu aja, dan tetap landasannya firman Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Gue sih, gue itu pribadi. Kalau Noli, ya kalau gue sih balik lagi ya maksudnya ini kita sebelum gue jawab nih ada Kak Julius bilang wah ini benar nih. Julius Fanggi bilang pelayanan di mana aja, bisa di kantor, di rumah, Sahabat. di sahabat, di pertemanan, di gereja, di pelayanan. Betul. Setuju. Makanya kalau alasannya tidak mau pelayanan di gereja karena akar pahit, karena dan segala macam, Anda yang salah berarti. Bukan Anda yang salah. Andanya tidak siap. Aja Nah, itu. Kalau personality gue tanya seperti itu, pasti gue akan bilang kalau ya hidup gue ini dari pelayanan. Iya. Kalau kita ngerasa di gereja pada saat kita melayani itu seperti jadi sebuah akar pahit di gereja malah timbulnya, ya pertanyaannya adalah motivasi pelayanan lu apa? Iya, Yes. betul. Lu di gereja motivasi pelayanan apa? Pada saat kita di gereja melayani dan banyak orang yang bertentangan dengan pelayanan kita, berarti ada yang sesuatu yang ingin dibenarkan dari kita. Bukan dibenarkan dalam arti kita benar, tapi diperbaiki dalam sudut pandang kita. Ada hal yang menarik teman-teman mau sharing sebenarnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep poinnya. Gue sampai bisa berkata hidup gue dari sebuah pelayanan karena banyak sekali yang berkata kalau pekerjaan adalah kita nggak bisa pelayanan. Kalau kita nggak usah ingin banget, namanya di gereja ya kan, kita yang kita bisa aja yang kita buat gitu loh. Tapi kalau di pekerjaan, coba kemauan kalau bos kita minta, gue bikin ini, deadline sekalipun lu kerjain. Kampus, deadline sekalipun lu kerjain gitu loh. Tapi kalau lu di gereja, lu coba bayangin seberapa malesnya diri kita buat bikin sebuah persiapan. Apa saya mau ngomong ya? Buat sebuah persiapan kita menjelang ibadah, which is itu cuma beresin bangku, gitu loh. Itu yang kalau lu nggak bisa ngasih 100% buat Tuhan, tapi kenapa lu bisa ngasih 100% buat manusia yang di kerjaan, gitu? Itu sebuah hal yang buat gue sebuah hal yang menggelitik. Makanya jadi gue sempat belajar materi ini. Gue bilang sampai saat titik adalah di mana pada saat yang membedakan adalah unsur penerimaan. Iya. Yang membedakan adalah unsur penerimaan di gereja dan di pekerjaan. Kalau di gereja kita ibaratnya ya project thank you, gitu. Tapi kalau di kantor atau mungkin di organisasi luar sana ada reward yang kita dapat berupa jelas apapun itu. Tapi kalau di gereja mungkin kita nggak dapat reward. Tapi ingat teman-teman, yang kita lakukan di gereja ini bukan sesuatu yang kita mau dapat di dunia.
That's why tadi Oni bilang tempat apa tadi? Tempat paling banyak sakit hati. Iya, tempat perkumpulan orang-orang sakit hati itu terbesar dan terbanyak buat mungkin sudut pandang Oni adalah di gereja gitu. Dan gue gini maksudnya di gereja ini kenapa banyak orang sakit hati? Gue mengutip satu buah perbincangan dari sebuah omongan yang diangkat sama Pastor Christopher Tagliero. Ya, kenapa sih di gereja banyak yang berantem? Banyak kepahitan atau sakit hati yang udah keluar dari gereja. Satu konteks yang gue mau ambil itu adalah Christopher ngomong kayak gini. Ya, karena matra ngumpul jadi satu, jadi silo. Iya, jadi silo nih. Mau jalan nabrak, berantem. Garam sama garam ngumpul jadi satu, garam tinggi. Semuanya kira-kira Menagih babi lagi. itu makan daging babi lagi kan, udah makin garing nih deh jadinya. Nah itu yang gue tahu, oh iya, bener juga. Makanya gue selalu kalau ada teman gue yang kayaknya gue harus pelayan di gereja deh bro, macam gue nggak pernah menyatakan lu untuk pelayan di gereja atau enggak. Tapi pada saat lu melayani segala sesuatu, lakukan dengan segenap hati lu. Jangan karena lu kepahitan sama gereja. Main orang-orang di gereja nggak 100% kudus. Orang-orang di gereja nggak 100% kudus, terus lu milih pelayanan di luar gereja yang udah nggak kenal Tuhan, dan kita nggak tahu 100% kudus atau enggak. Gitu loh. Makanya gak usah jadi hal yang dibilang gua perbaikin diri kita. Tadi udah bilang konsisten sama apa yang udah kita buat. Kalau kita udah konsisten, ini ya sakit hati, dengki, terus pokoknya udah kebal deh sama yang namanya dijulitin sama orang sekeliling ya. Sampai lu tuh bodo amat dalam arti gue nggak ngelakuin ini buat lu kok, gue ngelakuin ini buat Tuhan. Tapi ada satu titik nanti kita bakalan terasa seperti dilihat kita akan kerja sendiri. Nah pada saat kita ngerasa kita dilihat kerja sendiri, itulah pada saat dimana kita ada di track yang tepat sebenarnya buat gue. Karena teman-teman sekeliling kita melakukan hal tersebut berdasarkan apa yang dikatakan sama orang. Gue pernah bilang gini, gue membuat prinsip gini. Gue pernah sharing ini juga bukan soal jumlah yang datang pada saat kita beribadah, tapi kualitas orang yang datang pada kita beribadah. Itu yang gue sampaikan. Jadi kuantitas tidak menentukan pertumbuhan iman atau dalam pelayanan. GP banyak, kayak mana nih GP gitu. Gue sih nggak muna ya. Berapa dari kita pasti tanya berapa ibadah GP orangnya? Berapa? Paling banyak berapa? Jawab di komen. Ya, kalau nggak di DM aja. Paling banyak berapa? Gue sampai pernah titik gimana nggak sih ibadah itu cuma 5 orang kayaknya. Iya, 5 orang itu. Gitu. Tapi satu sih perkataan pelayan pengurus ibadah GP yang dulu Kak Edik itu bilang kita nggak nyari kuantitas deh, kita nyari kualitas. Di situ gue bilang oke. Ya. Makanya 100% hidup gue akan gue berikan yang untuk Tuhan, yaitu pelayanan gue sendiri. Kata Monik 12 tuh 12 bagus, dari 12 bisa jadi 3.000 12. Tapi ingat dari 12 itu mati dulu satu. Bonet. Ya benar, kita mencari kualitas dan kualitas itu pasti akan mengiring kuantitas tersebut. Jadi teman-teman, ready or not, Bonet balik lagi tadi konsisten buat teman-teman yang mungkin sudah ditunjuk ataupun sedang dalam proses dimanapun kalian berada dalam GPB Pasar Minggu, harusnya udah dalam pergantian pengurusan ya harusnya. Diundur nggak sih gara-gara corona? Diundur lagi. Jadi 2,5 tahun diundur ya? Buset, emang. Itu sih, jadi teman-teman buat yang sedang dalam keraguan-keraguan, tadi ceritanya Unet sangat-sangat powerful. Coba konsisten, coba berikan prioritas. Tadi Noli juga bilang, tadi apa Bung? Ntar dengar lagi aja sih, gue lupa ngomongnya udah. Ya, intinya satunya apa? Penutup. Salah satu, ini gue juga masih belajar sih buat kayak gini. Kalau pelayanan itu jangan kasih Tuhan yang sisa, jangan kasih Tuhan separuh-separuh, jangan kasih Tuhan 90% atau 99%, tapi kasih Tuhan 100%. Betul. Gitu. Itu sih. Luar Karena biasa. pelayanan itu menurut gue, ntar teman-teman bisa tulis sendiri di komen apa arti pelayanan menurut teman-teman. Dan pelayanan menurut gue sendiri itu salah satu anugerah Tuhan, dan pelayanan merupakan
rasa ungkapan syukur. Jadi Betul banget. kayak kita ngasih persembahan jangan dilecek-lecek, sama pelayanan juga jangan ngasih yang jelek-jelek, jangan ngasih yang setengah-setengah, tapi kasih yang terbaik. Betul. Gitu sih, itu aja Kak. Tutup. Mau satu pujian kali ya? Tiap janji. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, karena Tuhan beserta, karena anugerahnya. Tapi anugerahnya, tapi kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Sedang doa yuk, mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat banyak hal yang sudah Tuhan kasih. Kami sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau pegang itu sebagai pelayanan kami yang sudah melayani ataupun yang belum. Kami mau punya konsisten dalam diri kami, dan mungkin dengan stigma-stigma yang salah ketika nanti kami memikirkan sakit hati dan segala macamnya. Ini bukan tentang kami siap atau tidak, tetapi kami mau atau tidak, dan Tuhan yang siapkan, Tuhan yang layakkan kami untuk terus melayani Tuhan di segala area dalam kehidupan kami. Kami mau landaskan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau yang memberikan seutuhnya hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Thank you guys. Terima kasih teman-teman. Stay tune di next episode. Sampai depan. Depan dengan tamu yang spesial.